Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sutina, saya dari kelas 7 SIP 1. Di sini saya akan mereview dan menganalisis kritisi artikel seminar penelitian akuntansi dengan judul penelitian Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian. Terdapat 30.000 perusahaan beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkat. Namun peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 jeblok. Ini ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian atau Purchasing Manager Index atau PMI yang selalu di bawah 50. Sementara itu tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang berkepanjangan. Kurniawan tahun 2016. Research gap-nya. Pengaruh environmental performance terhadap ekonomi performance dilakukan oleh Putra tahun 2018 mengungkapkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, pengaruh corporate social performance dengan economic performance dilakukan oleh Saputra tahun 2016 memiliki hasil penelitian yang positif dengan perusahaan wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, penelitian mengenai hubungan competitive advantage dengan economic performance menurut MA tahun 2000, keunggulan bersaing berpengaruh positif dengan kinerja ekonomi perusahaan. Menurut Saputra tahun 2016, perusahaan yang memiliki environmental performance yang baik juga merupakan good news bagi investor dan calon investor. Menurut Snowden tahun 2007 mendefinisikan keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan di dalam pasar yang bersaing. Menurut Cengliske tahun 2017, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk menggali kompetitornya pada tujuan kinerja perusahaan. Performance. Fenomenanya, di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya return saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipacu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama tahun 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki ekspor terhadap mata uang asing walau menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada tahun 2015. PT Unilever Indonesia Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik, salah satunya oleh induk usaha perseroan yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Semangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2016, melani tahun 2015. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Stewardship teori muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Teori stewardship berkembang akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan. Yang kedua, ada teori akuntansi positif. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Kabir tahun 2007. Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak impostor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Wilmus
tahun 2000. Selanjutnya ada economic performance atau kinerja ekonomi, adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Kemudian ada environmental performance, adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, peningkatan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Nomor 3, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yaitu untuk mengetahui apakah economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi pasar periode tahun 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Yang A, apakah environmental performance mempengaruhi economic performance? Yang B, apakah corporate image mempengaruhi economic performance? Yang C, apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Yang D, apakah competitive advantage mempengaruhi economic performance? Yang E, apakah competitive advantage mempengaruhi pada hubungan environmental performance terhadap economic performance? Yang F, apakah competitive advantage mempengaruhi hubungan corporate image terhadap economic performance? Dan yang terakhir, apakah competitive advantage mempengaruhi hubungan corporate social performance terhadap economic performance? Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Yang kelima, apakah tujuan penelitian ini? Yang A, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang B, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang C, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang D, untuk mengetahui pengaruh corporate advantage terhadap economic performance. Yang E, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang F, untuk mengetahui pengaruh corporate advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh corporate advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Untuk kritisinya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Dan yang nomor 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, fokus menjelaskan data-data di BEI dalam suatu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia kepada stakeholder untuk mengetahui tingkat kepuasan dalam hal return saham. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara non-verbal. Seharusnya peneliti menyampaikan secara spesifik lagi dampak penelitian bagi stakeholder. Selanjutnya, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori stewardship. Teori ini adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Davis tahun 1991. Yang kedua ada teori akuntansi positif.
yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Watt dan Zimmermann pada tahun 1986. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Kabir tahun 2007. Dan selanjutnya ada teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau legitimasi. Kritisinya, yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang ke-8 ada jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang digunakan. Yang pertama ada teori stewardship. Keterkaitan teori ini dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu pelaku steward yang kolektif. Sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai, misalnya peningkatan penjualan atau probabilitas. Perilaku ini menggunakan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Yang kedua ada teori akuntansi positif, yaitu dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Dan selanjutnya ada teori legitimasi. Nah, keterkaitan teori ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua belah pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan. Sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan di sekitar perusahaan. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam memaparkan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian ini. Selanjutnya, nomor 9 yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. X1-nya yaitu environmental performance, X2-nya corporate image, dan X3-nya corporate social performance, dan yang terakhir yaitu X4-nya competitive advantage atau variabel moderating, dan di sini ada Y-nya yaitu economic performance. Untuk kritisinya, yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan kerangka konseptual di mana di sini diketahui variabel independen dengan dependennya yaitu X1 dan X2. Nomor 10, apakah hipotesis penelitiannya? H1 yaitu environmental performance mempengaruhi economic performance. H2, corporate image mempengaruhi economic performance. H3, corporate social performance mempengaruhi economic performance. H4, competitive advantage mempengaruhi economic performance. H5, competitive advantage mempengaruhi hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6, competitive advantage mempengaruhi hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan H7, competitive advantage mempengaruhi hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam memaparkan hipotesis penelitiannya. Dan yang 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. A. Rancangan penelitian, yaitu menggunakan metode asosiatif. Untuk kritisinya, peneliti tidak menampilkan rancangan penelitiannya secara jelas. Yang B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya, yaitu yang A ada economic performance yang merupakan variabel W. Pengukurannya
adalah ECP sama dengan buka kurung P1 dikurang P0 tutup kurung ditambah DIV dibagi P0 dikurang MERI. Yang B ada environmental performance, yaitu yang merupakan variabel X1. Dia diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh perusahaan dalam proper. Dan yang C ada corporate image, merupakan variabel X2. Pengukuran dihitung menggunakan penghargaan award yang didapatkan perusahaan dengan indikator yaitu kualitas, performance, responsibility, dan attractiveness yang terdapat pada laporan anual tahunan perusahaan, yaitu CI sama dengan sigma reward N dibagi sigma reward N maksimal. Dan yang D ada corporate social performance yang merupakan variabel ketiga, yang dimana pengukurannya yaitu CSRIJ sama dengan sigma XIJ dibagi NJ. Dan yang kedua ada CSP sama dengan CSRIJ dibagi LN net profit. Dan yang E ada competitive advantage yang merupakan variabel keempat, yaitu perusahaan melalui pengembangan sumber daya internal yang diukur melalui R dan D, di mana strategi R dan D menjadi kunci penting kesuksesan perusahaan, bahkan dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif, yang dimana pengukurannya competitive advantage sama dengan CA sama dengan CR ditambah SR ditambah RDI dibagi 3. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam memaparkan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Selanjutnya ada C, teknik penarikan sampel, yaitu metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam memaparkan teknik penarikan sampel. Yang D, selanjutnya yang D, unit analisis. Terdapat 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode laporan tahun 2014 sampai 2018. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis, tapi secara implisit. Yang E ada jenis data. Nah, data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu http://www.idx.co.id. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data. Yang selanjutnya ada uji kelayakan model, yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Untuk kritisinya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Seharusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci, mulai dari statistik deskriptif, uji T, koefisien determinasi, hingga uji F atau uji kelayakan model. Dan selanjutnya ada G, yaitu metode analisis data. Yang pertama ada tabel analisis deskriptif. Untuk kritisinya, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel, tetapi penjelasan dari tabel-tabel tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Selanjutnya ada nomor 12, yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.
di mana EP sama dengan alfa ditambah beta 1 EP EPPIT ditambah beta 2 CLIT ditambah beta 3 CSPIT ditambah beta 4 CAIT ditambah beta 5 EPPIT dikali CAIT ditambah beta 6 CLIT dikali CAIT ditambah beta 7 CSPIT dikali CAIT ditambah epsilon IT, di mana EP yaitu economic performance, alfanya konstanta, beta 1 sampai 3-nya koefisien regresi variabel independen, EPP-nya yaitu environmental performance, CI-nya corporate image, CSP-nya yaitu corporate social performance, CA-nya yaitu competitive advantage, dan EPP dikali CA yaitu environmental performance memoderasi competitive advantage, dan CI dikali CA yaitu corporate image memoderasi competitive advantage, dan CSP dikali CA yaitu corporate social performance memoderasi competitive advantage, I-nya yaitu perusahaan, T-nya waktu, epsilonnya yaitu error term. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam memaparkan persamaan regresi data panel yang digunakan dalam hipotesis penelitian ini. Yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian. Yang A, ada statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang ditunjukkan dengan nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtois, dan Jerko-Bera dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Dan yang B ada hasil uji kelayakan model, di mana di sini terdapat tabel uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, di mana metode uji Chow menggunakan pengujian common effects, fixed effect, dan hasilnya yaitu fixed effect. Dan yang kedua ada uji Hausman, pengujiannya menggunakan fixed effects dan random effect, hasilnya itu random effect. Dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, menggunakan pengujian common effect dan random effect, yaitu yang hasilnya random effect. Dari hasil pengujian menyimpulkan bahwa random effect model lebih tepat dibandingkan dengan common effect model dan fixed effect model. Karena yang terpilih adalah random effect model, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik. Di yang C ada uji hipotesis, di mana maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, competitive advantage secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas menjelaskan hasil penelitian yaitu statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesis pada penelitian ini. Dan yang terakhir ada apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Yang A, simpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh namun negatif, yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan.
corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh. Salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom line. Selanjutnya ada competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencarian peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik kepada pelanggan, melakukan peluncuran produk baru, serta melakukan pengembangan dan inovasi produk. Selanjutnya ada competitive advantage berpengaruh positif pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing dalam bentuk pengembangan produk atau jasa yang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, melakukan inovasi produk atau jasa. Selanjutnya ada competitive advantage tidak berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa karena keunggulan bersaing yang dilakukan untuk mendapatkan jumlah penghargaan tidak berpengaruh dengan daya beli masyarakat pada umumnya. Daya beli masyarakat pada tahun penelitian mengalami penurunan. Selanjutnya ada competitive advantage berpengaruh positif pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa tekanan masyarakat agar perusahaan lebih peduli kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan simpulan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada B, keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1. Periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik mengungkapkan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 2. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. 3. Penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage. Yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolah data FIUS, sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Dan yang terakhir, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. Sekian review dan analisis kritisi seminar penelitian akuntansi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.